Kids Church, bertemu lagi dengan aku Nathan. Selamat ulang tahun ya teman-teman yang ulang tahun di bulan Mei. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah yang hidup dan bertata dalam kerajaan surga. Kiranya Engkau memberkati kami selama beribadah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Let's praise and worship. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik sambil tepuk tangan dan juga joget. Kita akan nyanyikan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Let's go. Ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tunjuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kakak minta semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba tunjuk temen yang lagi ibadah bareng semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal sama-sama yang merasa bahagia, let's go. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa ya? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semuanya tunjuk sambil muter ke kanan ya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekarang muter ke kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan kau saudaraku. Let's go. Sekali lagi ke kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Yang masih semangat katakan yes. Yes. Oke adik-adik yang masih semangat jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Oke adik-adik sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Oke, yuk adik-adik kakak mau ajak untuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita
Biarlah kita fokus sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau Selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kataku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik Kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Tuhan. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali katakan, Bapa Kau cinta. Bapa-Ku cinta Kau. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur. Bilang Tuhan Yesus baik. Bilang Tuhan Yesus sangat baik. Yesus Terima kasih Tuhan. Engkau sangat Baik baik. Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih. Terima. Haleluya. Haleluya. Kami Tuhan. bersyukur. Terima kasih. Sangat Terima kasih Tuhan. Haleluya.
menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Engkau. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Kami boleh beribadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Kiranya penyembahan dan puji-pujian kami berkenan kepada hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar-dengaran Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat terus fokus. Biarlah Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di setiap harinya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, udah siap dengar firman Tuhan? Yang udah siap, yuk ambil Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya juga disiapkan ya. Untuk nanti firman Tuhannya kalian bisa baca fullnya ya. Ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Karena kakak hari ini hanya cuma membaca 2 ayat aja. Jadi fullnya nanti kalian bisa baca bareng mama papa ya. Nah, firman hari ini yaitu judulnya Yesus Pokok Anggur. Nah, adik-adik kakak mau nanya, siapa di sini yang suka makan buah? Kira-kira kalian suka makan buah apa? Wah, ternyata banyak ya. Kalau kakak salah satunya, kakak suka makan buah anggur nih adik-adik. Sama kayak cerita hari ini. Buah anggur memiliki rasa yang manis, ada sedikit asamnya, jadi rasanya segar, enak untuk dimakan. Adik-adik juga suka? Wah, ternyata banyak juga yang suka. Nah, cerita hari ini yaitu tentang perumpamaan. Jadi ceritanya ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali pohon anggur. Dan pemiliknya itu adalah bapak. Dia suka sekali menanam pohon anggur. Nah, adik-adik sendiri pernah gak kalian melihat pohon anggur? Ada yang pernah atau di rumah ada pohon anggur? Nah, kita tahu ya kalau misalnya pohon anggur ini adalah pohon yang merambat adik-adik. Dia merambat, dia mempunyai keistimewaan tidak seperti pohon-pohon lainnya. Jadi dia merambat. Jadi dia harus ada tanah yang luas untuk dia bisa bertumbuh. Nah, bapak ini dia menanamnya dengan baik. Dia menyiraminya dengan air, terus juga diberi pupuk. Ada lagi, ya diberi sinar matahari yang bagus. Jadi sehingga pohon itu pun bertumbuh dengan baik dan juga besar. Nah, sampai akhirnya hasil panen pun tiba nih adik-adik. Wah, dilihat bahwa ada buah anggur yang tumbuh. Wah, terlihat sangat lezat ya adik-adik. Tapi ternyata ada ranting yang ternyata gak berbuah adik-adik. Ternyata ada juga ranting yang tidak berbuah ini akan diapakan kira-kira ya? Ternyata salah satu cara untuk menanam pohon anggur ini salah satunya adalah untuk ranting-ranting yang
sudah jelek, ranting-ranting yang tidak bertumbuh, juga daun-daun yang nggak bagus itu harus dipotong adik-adik. Nah, salah satunya ranting yang tidak berbuah ini dia dipotong oleh si bapak. Nah, ketika ranting itu dipotong, karena dia sudah tidak melekat lagi kepada pokok anggur, sehingga lama-kelamaan ranting itu pun juga menjadi kering dan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sehingga sama si bapak dia akan dibakar oleh api adik-adik. Nah, lalu ketika itu hasil panennya pun diambillah oleh si bapak. Dan ranting-ranting yang berbuah itu diambil anggurnya dan menghasilkan anggur yang sangat manis. Wah, si bapak sangat bersuka cita nih adik-adik. Tapi tidak hanya di situ. Setelah panen telah tiba, bapak ini harus menghilangkan lagi ranting-ranting yang tadi sudah berbuah. Daun-daunnya yang jelek sudah dibuang agar nantinya hasil panen lagi bisa menghasilkan lebih banyak buah lagi adik-adik. Karena itu salah satunya cara untuk menanam pohon anggur adik-adik. Dan benar saja adik-adik, ketika musim panen telah tiba, Bapak mendapatkan hasil panen yang lebih banyak. Wah, lebih banyak anggur dari yang sebelumnya. Dia sangat bersuka cita sekali adik-adik. Karena saking banyaknya, hasil panennya, dia sangat bersuka cita. Nah, adik-adik, dari perumpamaan ini kita belajar ya adik-adik bahwa sang pemilik kebunnya, si bapak ini itu adalah bapak kita di surga. Sedangkan pokok anggurnya yaitu yang melekat, batang besar yang melekat itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan rantingnya itu adalah kita, kakak dan adik-adik nih, yang menempel kepada pokok anggurnya. Dan buah anggurnya itu adalah sifat dari kita. Sifat apa? Sifat-sifat yang ada di kita yang baik adik-adik. Buah dalam Alkitab di sini bukan berarti buah yang ada di pasar ya adik-adik, tapi itu adalah buah-buah roh. Buah-buah roh ini ada juga di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang tahu nggak nyanyiannya? Ada yang tahu? Kita nyanyi sama-sama ya. Untuk adik-adik yang nggak tahu, kalian bisa baca teksnya di layar kalian ya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah ke-9 buah-buah roh itu. Dalam Alkitab dikatakan bahwa semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita menempel sama Tuhan. Karena di Alkitab bilang bahwa kita nggak bisa menghasilkan buah sendiri, karena kita harus hidup melekat kepada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Nah, Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya yang menempel kepada pokok anggur. Karena itu kalau misalnya yang tidak berbuah maka akan dibuang dan dibakar. Karena itu Tuhan mau kita berbuah. Terus berbuahnya maksudnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti siapa yang kemarin liburan sekolah? Wah, ternyata banyak ya. Nah, waktu kalian libur atau kalian pas lagi sekolah, kalian pernah nggak terjebak macet? Pernah ya kakak juga. Apa yang kalian rasain? Bete? Iya, bete. Terus apalagi kalau misalnya cuacanya panas ya adik-adik. Nah, salah satu kalau misalnya kita mengikuti apa kata perintah Tuhan, kita menghasilkan buah roh yaitu kesabaran. Kita sabar menanti sampai akhirnya kita sampai di tujuan. Sama seperti buah-buah roh yang lain, kalau kita mengikuti perintah Tuhan dan kita melekat pada Tuhan, kita juga akan menghasilkan buah itu tuh adik-adik. Nah, setelah kita menerima Roh Kudus, anak-anak kita semua, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah. Nah, Tuhan Yesus juga memberi sumber buah-buah rohnya. Nah, tapi mungkin sulit ya bagi kita untuk melakukannya, tapi tenang, Tuhan Yesus akan menolong kita. Ada di ayatnya, kita baca sama-sama yuk. Ada di Yohanes 15 ayat 7 dan 8.
Adik-adik sudah buka? Oke, kita baca sama-sama ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8-nya kita baca sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, dari ayat ini dibilang bahwa apa aja yang kamu minta, bisa minta sama Tuhan. Jadi kalau kita dalam kesulitan, dalam sehari-hari kita bisa minta bantuan sama Tuhan. Kita bisa berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Oke adik-adik, gimana cerita hari ini? Seru ya adik-adik? Nah, sekarang Alkitabnya boleh ditutup, buku catatan boleh ditutup, kita udah selesai. Sekarang kita mau berdoa yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar ya Tuhan. Melalui kisah-Mu perumpamaan Yesus pokok anggur. Tuhan, kami mau ya Bapa melekat seperti ranting pohon anggur itu ya Bapa. Melekat kepada pokok anggur yang kami mau ya Bapa agar kami juga bisa berbuah menghasilkan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus bantu kami ya Bapa untuk melakukan hal itu mungkin tidak mudah ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang bisa melakukan apapun dan tidak ada tandingannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam sekolahnya, dalam lingkungannya menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak juga teringat sama adik-adik nih. Siapa yang berulang tahun di bulan apa nih? Bulan Mei. Ya, kalau ada adik-adik yang berulang tahun di bulan ini, kakak ajak semuanya kita angkat tangan. Kakak mau doain buat kamu yang ulang tahun di bulan ini. Yuk kita sama-sama berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Teman-teman yang gak ulang tahun, kita bisa sama-sama saling mendoakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami, adik-adik kami, saudara kami, teman-teman kami yang ada dimanapun mereka saat ini, yang berulang tahun di bulan ini. Kami mau berdoa Tuhan hari ini mau melepaskan berkat dari Tuhan. Biar di usia mereka yang baru yang Tuhan tambahkan di bulan ini menjadikan mereka semakin hari semakin cinta Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan mereka akan terus dipelihara oleh Tuhan. Masa depan yang indah bersama dengan Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. Diberkati sekolah mereka, apapun yang dilakukan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin.